Jadi selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Pamulang, Jonathan Hutapea dari jurusan Ilmu Komputer. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya ingin menjelaskan tentang arsitektur komputer yang dimana terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama arsitektur von Neumann atau arsitektur yang dikembangkan oleh matematikawan dari John von Neumann pada tahun 1945. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin menjelaskan dulu tentang definisi dasarnya, yaitu arsitektur komputer atau rencana dan struktur operasional adalah ilmu yang mempelajari atribut-atribut dari sistem komputer yang dilihat dari programmer, termasuk format instruksi, set instruksi, mekanisme pengalamatan memori, dan organisasi sistem input-output. Ini bertindak sebagai cetak biru atau blueprint yang didefinisikan bagaimana komponen-komponen hardware saling terhubung dan beroperasi secara fundamental untuk mengeksekusi program. Jadi di sini untuk pembahasan pertama itu ada model dasar teman-teman, yaitu kunci atau konsep arsitektur von Neumann. Yang pertama itu ada konsep program tersimpan, instruksi program dan data diperlakukan sama dan disimpan bersama-sama dalam satu memori baca tulis yang sama. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada unit pemrosesan tunggal atau komputer memiliki unit pemrosesan sentral atau CPU tunggal yang menangani semua eksekusi. Terus yang selanjutnya itu ada siklus eksekusi berurutan atau CPU mengeksekusi instruksi dalam suatu siklus yang terstruktur. Ambil fetch, dekode, dan eksekusi. Nah, selanjutnya itu ada 4 komponen fungsional utama. Yang pertama itu ada unit pemrosesan sentral atau CPU teman-teman. Fungsi utamanya di mana otak komputer bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi. Selanjutnya itu ada memori utama atau main memory, yang dimana fungsi utamanya sebagai menyimpan data dan instruksi program yang sedang berjalan. Selanjutnya itu ada sistem input-output, fasilitas untuk berinteraksi dengan dunia luar dan perangkat periferal. Selanjutnya itu ada interkoneksi bus atau jalur komunikasi yang menghubungkan 3 komponen di atas. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada anatomi CPU atau unit pemrosesan sentral. Adalah inti dari komputer. Terdiri dari 3 bagian utama yang bekerja sama untuk menjalankan program. Itu yang pertama, unit control teman-teman. Gunanya untuk mengatur dan mengarahkan semua operasi internal CPU. Selanjutnya itu untuk bertanggung jawab untuk mengambil instruksi dari memori, mendekodenya, dan menghasilkan sinyal kontrol yang diperlukan untuk komponen lain. Yang kedua itu ada unit aritmatika dan logika teman-teman, yang dimana di sini berfungsi sebagai perhitungan matematika, yang terdiri dari penambahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Juga untuk melakukan semua operasi logika seperti AND, OR, NOT, SOR, dan perbandingan lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada register, yang dimana unit penyimpanan internal atau CPU yang sangat kecil namun berkecepatan paling tinggi. Digunakan juga untuk menyimpan data, alamat, atau instruksi sementara selama eksekusi. Contohnya itu seperti program counter atau PC menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Selanjutnya itu ada instruksi register atau IR, menyimpan instruksi yang sedang didekode. Selanjutnya ada akumulator, yang dimana berfungsi sebagai menyimpan hasil sementara dari operasi ALU. Untuk selanjutnya itu ada organisasi memori dan interkoneksi. Yang dimaksud di sini sebagai komputer mengarahkan hierarki memori untuk menyeimbangkan kecepatan, kapasitas, dan juga biaya. Di sini ada level, yaitu ada 4 bagian: register, cache memori, memori utama atau RAM, dan juga penyimpanan sekunder. Untuk kecepatannya dari register tersendiri itu ada yang tercepat, cache memori itu sangat cepat, memori utama atau RAM itu cepat, dan penyimpanan sekunder itu lambat. Untuk kapasitasnya sendiri dari register itu terkecil, cache memori kecil, memori utama atau RAM itu sedang, dan penyimpanan sekunder itu besar. Dari sisi biaya, register yang termahal, cache memori juga mahal, memori utama pun mahal, dan yang paling murah terdapat di penyimpanan sekunder. Nah, selanjutnya itu ada sistem bus ya teman-teman. Bus yang dimaksud di sini seperti saluran komunikasi yang berfungsi
sebagai jalur untuk mentransfer data, alamat, atau sinyal kontrol antar komponen. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu bus data, membawa data antar modul, misalnya seperti memori ke CPU. Lebarnya misalnya 3 bit atau 64 bit, yang menentukan beberapa banyak data yang dapat ditransfer sekaligus. Untuk poin yang kedua itu ada bus alamat atau address bus, yang dimana menentukan lokasi sumber atau tujuan data di memori atau input output. Lebarnya menentukan kapasitas memori maksimum yang dapat dialamati oleh sistem. Untuk poin yang ketiga itu ada bus kontrol, yang berfungsi sebagai membawa sinyal kontrol dan pewaktuan atau timing signal untuk mengelola akses ke bus data dan alamat, guna memastikan operasi yang teratur, misalnya sinyal red atau white. Untuk poin selanjutnya itu ada yang keempat, itu ada arsitektur alternatif, terdiri dari 2, Harvard dan juga non-Neumann. Di sini meskipun von Neumann mendominasi, arsitektur Harvard menawarkan alternatif yang berfokus pada kinerja yang lebih cepat. Untuk fitur dari memori, instruksi data dan disimpan di satu memori. Untuk bus, satu set bus seperti alamat, data, dan juga kontrol. Dari kinerja terdiri dari bottleneck karena hanya satu transfer yang bisa dilakukan per waktu. Aplikasi dari PC, server, dan juga smartphone atau komponen tujuan umum. Itu dari arsitektur von Neumann. Selanjutnya dari arsitektur Harvard, untuk memori tersendiri itu ada instruksi dan data disimpan di 2 memori terpisah. Dari poin bus, 2 set bus terpisah, instruksi dan untuk data. Dari kinerja sendiri lebih cepat, CPU dapat mengambil instruksi sekaligus mengambil data. Untuk aplikasi DSP atau Digital Signal Processor dan juga microcontroller dan sistem tertanam high speed. Mungkin seperti itu aja penjelasan singkat tentang arsitektur komputer. Selamat siang.